Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 5 karena telah mempercayai saya sebagai moderator. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, saya Elsa Nabila sebagai moderator dan kelompok 5 dimulai dari Latifah. Saya Latifah Rahmi. Saya Dinda Suryani. Saya Revayanti. Saya Andi Julianda. Saya Selvia. Baiklah, pada kesempatan presentasi hari ini, kelompok 5 akan mempresentasikan dengan judul Perencanaan Praktikum Komunikasi Digital. Yang pertama itu adalah manajemen komunikasi yang akan dijelaskan oleh Tipa. Kepada Tipa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama yaitu tentang manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi yaitu komunikasi digital yang merupakan bagian dari unit-unit terpisah, kemudian menjadi kesatuan utuh yang terdiri dari dua bidang ilmu, yaitu ilmu komunikasi dan ilmu komputer, seperti dijelaskan pada paragraf 1 dan 2. Manajemen komunikasi berdasarkan konsep yang dijelaskan oleh George R. Terry. Komunikasi dalam organisasi terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi pada jalur organisasi formal, memiliki instruksi, lisan, dan tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua, ada komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang tidak memerlukan pengaturan khusus dan biasanya terjadi secara spontan. Ketiga, ada komunikasi informal, yaitu komunikasi yang dilakukan untuk membicarakan hal-hal di luar pekerjaan, lebih menekankan pada hubungan antar individu. Yang keempat, ada komunikasi teknis, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan strategi atau informasi teknis tertentu. Dan yang terakhir ada komunikasi prosedural, yaitu komunikasi yang diterapkan untuk membuat pelaporan kinerja atau proses kerja dalam organisasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tifa. Selanjutnya yaitu materi tipe-tipe perencanaan praktikum komunikasi digital yang akan dijelaskan oleh Dinda Suryani. Kepada Dinda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe perencanaan praktikum komunikasi digital. Konsep perencanaan yang matang untuk komunikasi digital membutuhkan ketepatan dan ketelitian. Berikut ini ada tiga tipe. Yang pertama yaitu ada perencanaan strategik. Perencanaan ini memuat latar belakang program, tujuan yang ingin dicapai, isu-isu yang terkait dengan kebijakan, lingkungan eksternal dan internal, peluang yang dapat dimanfaatkan, tujuan komunikasi, tema, dan pesan, serta prioritas komunikasi, pertimbangan strategi, serta indikator kinerja dan sumber daya keuangan. Yang kedua yaitu ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional ini merupakan relasi dari perencanaan strategis yang telah dibuat. Dalam praktiknya, perencanaan operasional menguraikan prioritas implementasi komunikasi digital, menunjukkan hubungan antara berbagai kegiatan komunikasi, dan menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu ada perencanaan kerja, yaitu jenis perencanaan komunikasi yang bersifat operasional. Bagaimana strategi diimplementasikan, bagaimana rencana tersebut digunakan, serta bagaimana konten digital dibuat dan dipublikasikan. Selain itu, menetapkan fase-fase untuk penerapan penilaian atau audit dan menugaskan semua sumber daya yang tersedia untuk kegiatan komunikasi digital yang dilakukan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda Suryani. Selanjutnya itu adalah capaian praktikum komunikasi digital yang akan dijelaskan oleh Selvia. Kepada Selvia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu capaian praktikum komunikasi digital.
Capaian dalam komunikasi digital diperlukan agar pengelolaan dapat mengukur hasil yang menjadi indikator keberhasilan suatu program komunikasi digital. Capaian ini sangat penting karena berhubungan dengan perencanaan komunikasi digital. Indikator keberhasilan komunikasi digital terbagi menjadi 3 aspek pertama. Yang pertama yaitu luaran atau sasaran program. Indikator ini menilai keberhasilan pelaksanaan perencanaan seperti jumlah konten yang dibuat, jumlah share dan komentar, serta seberapa luas jangkauan audiens terhadap konten tersebut. Yang kedua yaitu dampak. Indikator ini mengukur efek dari komunikasi digital, termasuk sentimen yang dihasilkan, kualitas komentar pada konten, opini audiens di platform mereka sendiri, serta tingkat partisipasi audiens dalam menyebarkan konten intuisi. Selanjutnya yaitu yang terakhir, hasil atau sasaran kegiatan. Indikator ini berfokus pada efektivitas hasil yang dicapai, seperti peningkatan kesadaran, optimalisasi hasil, serta meningkatnya motivasi sebagai dampak dari kegiatan komunikasi digital. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Selvia. Selanjutnya itu adalah praktik rencana praktikum komunikasi digital yang akan dijelaskan oleh Reva. Kepada Reva dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, praktik rencana praktikum komunikasi digital. Menurut Nasrullah, ada 4 klaster utama dalam praktik rencana komunikasi digital, yaitu strategi, konten, promosi, dan konversi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi. Klaster strategi merupakan fondasi dari rencana komunikasi digital mencakup 5 elemen. Yang pertama, riset pasar. Riset pasar bertujuan untuk mengidentifikasi target khalayak yang akan menjadi sasaran kampanye. Proses ini meliputi segmentasi berdasarkan usia, situasi, atau demografi. Yang kedua, sasaran kampanye, yaitu menetapkan tujuan kampanye untuk mengukur keberhasilan rencana komunikasi, seperti meningkatkan jumlah pengikut, jumlah komentar, atau penyebaran konten. Yang ketiga, saluran publikasi, yaitu menentukan saluran media sosial yang digunakan dalam kampanye, jenis konten yang sesuai dengan setiap media sosial, serta strategi penyebaran konten. Selanjutnya, saluran promosi, yaitu memilih jenis promosi berbayar dan media yang digunakan untuk mengoptimalkan jangkauan konten. Selanjutnya, indikator kinerja utama, yaitu menetapkan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kampanye, seperti tingkat interaksi, konversi, atau jangkauan. Yang kedua, ada konten. Klaster konten berfokus pada bagaimana konten diciptakan, direncanakan, dan dioptimalkan agar relevan dengan audiens. Yang pertama ada analisis kata kunci, yaitu menemukan kata kunci yang relevan, populer berdasarkan algoritma internet. Selanjutnya, perencanaan konten, yaitu buat rencana kampanye dan kalender konten untuk menjamin konsistensi dalam publikasi konten. Yang terakhir yaitu kreasi konten, yaitu menggunakan hashtag yang tepat, memproduksi konten yang sesuai dengan algoritma media sosial, dan mengoptimalkan konten sesuai dengan pedoman SEO. Praktik selanjutnya yaitu promosi. Klaster promosi merupakan tahap di mana konten yang telah dibuat, dipublikasikan, dan dipromosikan kepada khalayak luas. Ada bagiannya yang ada 2. Yang pertama ada promosi organik, yaitu menggunakan strategi non-berbayar seperti newsletter, IG Stories, FB Stories, atau halaman Facebook. Cara ini biasanya digunakan untuk membangun komunitas dan mempertahankan interaksi dengan audiens secara natural. Yang kedua yaitu promosi berbayar, yaitu memanfaatkan platform iklan berbayar seperti Instagram Ads, Facebook Ads, atau Google Ads. Tujuannya adalah untuk menjangkau audiens yang lebih besar dan lebih tertarget dengan lebih cepat dan tepat. Praktik selanjutnya yaitu konversi. Klaster konversi merupakan tahap di mana hasil dari kampanye diukur melalui tindakan nyata yang dilakukan oleh audiens. Klaster konversi mencakup 2 komponen penting. Yang pertama, tindak lanjut aksi, yaitu mengajak khalayak untuk terlibat dalam berbagai aktivitas seperti webinar, acara, penjualan, tes, dan mengunduh film. Selanjutnya, media penawaran, yaitu membagikan halaman arahan sebagai tautan konversi di halaman Instagram,
halaman khusus lainnya, dan platform media sosial lainnya untuk menarik audiens agar melakukan tindakan tertentu seperti mendaftar, mengunduh, atau membeli. Biasanya dibuat dengan tampilan yang menarik dan informasi yang tidak ambigu. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Reva. Selanjutnya itu ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh Anggi. Kepada Anggi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini kelompok kami mengambil studi kasus implementasi Lumo-Based Digital Signik di BINUS University. Implementasi Lumo-Based Digital Signik di BINUS University dimulai pada tahun 2024. Dengan aplikasi ini, studi kasus pada 21 November 2024. Pengembangan sistem ini berlanjut dengan pembahasan mengenai sejarah pengembangannya yang dipublikasikan pada 6 Desember 2024. Selanjutnya, pada 23 Januari 2025, dibahas mengenai manajemen konten multi-situs untuk digital signing di BINUS. Yang pertama ada manajemen komunikasi dalam studi kasus BINUS University. BINUS University merupakan manajemen komunikasi dengan strategi digital melalui platform Lumo-Based Digital Signing. Hal ini sesuai dengan konsep manajemen komunikasi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi komunikasi dalam organisasi. Dengan sistem ini, BINUS dapat mengontrol informasi secara terpusat dan memastikan komunikasi yang konsisten seluruh sivitas akademika. Yang kedua, itu ada tipe-tipe perencanaan dalam studi kasus BINUS University. Perencanaan strategis. BINUS University memutuskan untuk beralih ke sistem digital guna meningkatkan aktivitas komunikasi di lingkungan kampus. Yang pertama ada perencanaan taktis. Implementasi teknologi Lumo-Based Digital Signing dilakukan untuk menyampaikan informasi akademik, acara kampus, dan pengumuman penting secara real time. Yang kedua, perencanaan operasional. Pihak manajemen memastikan bahwa platform ini digunakan secara rutin dengan pembaruan konten yang terjadwal. Yang ketiga, ada komunikasi digital dalam konteks BINUS University. Dalam praktikum komunikasi digital, peserta belajar tentang menggunakan media digital untuk komunikasi yang lebih efisien. Studi kasus BINUS University menunjukkan penerapan nyata dari konsep ini melalui yang pertama ada pemanfaatan teknologi Signi dalam saluran komunikasi efektif. Yang kedua, penggunaan manajemen konten digital untuk mengelola dan menyebarkan informasi kampus secara otomatis. Yang ketiga, pengoptimalan strategi komunikasi berbasis data dengan analisis interaksi mahasiswa terhadap informasi yang disajikan. Dan yang keempat, ada capaian praktikum komunikasi digital di studi kasus. Dari studi kasus BINUS University, dapat disimpulkan bahwa praktikum komunikasi digital harus menghasilkan capaian berikut. Ada yang pertama, mampu menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan informasi yang cepat dan tepat. Selanjutnya, dapat membuat konten digital yang sesuai dengan target audiens atau mahasiswa dan staf akademik. Yang terakhir, memahami evaluasi efektivitas komunikasi digital. Misalnya dengan mengukur keterlibatan mahasiswa terhadap pengumuman kampus. Yang kelima, ada praktik praktikum rencana komunikasi digital dalam studi kasus. Berdasarkan studi kasus BINUS, berikut ada beberapa penerapan komunikasi digital yang dapat menjadi referensi dalam praktikum. Yang pertama, ada analisis situasi. BINUS menyadari tantangan dalam komunikasi akademik dan perlunya solusi digital. Yang kedua, penetapan tujuan. Ingin meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan efektivitas penyampaian informasi. Yang ketiga, identifikasi audiens, mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Yang keempat, pemilihan platform. Digital Signing Lumo-Based dipilih sebagai solusi utama. Yang kelima, pengembangan konten. Informasi disusun melalui format visual yang menarik dan mudah diakses. Dan yang keenam, ada implementasi. Sistem diterapkan di berbagai titik strategi kampus. Dan yang terakhir, ada evaluasi dan pemantauan. Data interaksi mahasiswa digunakan untuk mengoptimalkan konten. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Anggi. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Selvia. Kepada Selvia dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari materi kami yaitu perencanaan praktikum komunikasi digital memerlukan manajemen komunikasi yang efektif, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan komunikasi.
terdapat beberapa tipe perencanaan praktikum komunikasi digital, yaitu perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Praktikum komunikasi digital bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi digital, kesadaran dan akan pentingnya komunikasi digital, kemampuan membuat konten digital yang efektif, dan kemampuan menganalisis serta mengevaluasi komunikasi digital. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin dari kesimpulan tadi, berakhirlah presentasi dari kelompok 5 pada mata kuliah komunikasi digital pada malam hari ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. I'm sorry for my mistake and thank you for my attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.